Kali ini gue akan membahas topik yang sangat penting untuk kalian semua ketahui. Di dunia modern sekarang ini, buat kita mengakses pornografi itu mudah banget. Hanya dengan sentuhan jari, kita bisa menikmati pornografi. Gue yakin sebagian dari kalian tahu bahwa pornografi itu berbahaya. Dan memang sangat berbahaya malah. Tapi masalahnya, seringkali kita mengabaikan keberbahayaan pornografi itu karena kita kalah dengan nafsu yang sudah menggerogoti tubuh kita. Barangkali juga di antara kita ada yang menontonnya setiap hari, dan itu adalah masalah besar yang harus kita benahi sekarang. Video ini adalah warning buat siapapun yang masih kecanduan akan pornografi. Gue akan mencoba untuk membuat lo sadar akan bahayanya, sehingga nanti lo tidak kalah dengan nafsu yang sangat besar untuk menikmati pornografi lagi. Pornografi itu menyebabkan kita bodoh. Bodoh dalam segala hal. Dalam hal kehidupan, pekerjaan, pertemanan, bahkan kekeluargaan. Bisa dikatakan pornografi itu mengubah karakter kita. Dari yang tadinya mungkin pribadi yang penuh keceriaan, menjadi pribadi yang suka menyendiri. Dan akan hal itu, biasanya kita menjadi kikuk saat masuk dalam perkumpulan orang-orang. Saat kita ditanya, jadi terbata-bata saat menjawab. Dan yang paling parah, kita terus memikirkan adegan-adegan seksual dalam kepala kita. Padahal, kita lagi dalam situasi tidak sedang menikmati pornografi. Fase ini berbahaya jikalau berkepanjangan. Kita bisa jadi orang yang antisosial, dan akibat dari kita antisosial itu sangat amat merugikan diri kita. Kita jadi tidak punya teman, takut kenalan dengan orang baru, tidak punya tempat untuk mengobrol, yang mana ini sangat berdampak pada kehidupan kita di masa depan nanti. Mau kerja takut untuk melamar karena takut ketemu orang. Suka dengan wanita tapi takut untuk bilang karena merasa diri ini gak pantas. Pornografi itu membuat kita menjadi manusia yang kotor. Stigma itu tertancap di kepala kita saat kita sudah kecanduan pornografi. Karena kita sudah tahu sebenarnya bahwa menonton pornografi itu adalah hal yang salah, tetapi tetap terus kita lakukan, yang artinya kita melakukan hal yang berlawanan dengan hati nurani kita. Jadi karena seringnya kita melawan, kita merasa diri ini bersalah dan kotor. Kebusukan pornografi bukan hanya membuat kita menjadi bodoh, tetapi mereka ingin membuat kita menjadi pemeran. Dan perlu kalian sadari, ini adalah akar daripada kegiatan seks bebas. Otak kita dicuci nih dengan kenikmatan adegan-adegan seksual yang disajikan oleh pornografi, yang mana ini membuat kita ingin mencobanya sesegera mungkin. Dan hal ini tuh membuat kita jadi harus menemukan jalan pintas untuk mencobanya gitu. Karena dorongan nafsu yang begitu besar dan bayangan kenikmatan yang terus terbayang dalam kepala kita. Ini bahaya banget kalau kita sampai saja melakukan seks bebas. Percaya nggak percaya, saat kita melakukannya dengan orang yang tidak jelas asal-usulnya, kehidupan kita pasti berubah. Dan pandangan kita tentang hidup juga pasti berubah. Dampaknya, kita akan memprioritaskan seks sebagai hal utama dalam hidup kita, sebagai hal pokok yang harus ada dalam hidup kita. Kita berpotensi juga melupakan cita-cita serta lingkungan kita. Kita bisa jadi menggampangkan semua hal. Dan yang paling parah akan pornografi itu adalah kita akan melihat lawan jenis sebagai objek seks yang harus kita nikmati. Dan ini sangat amat bahaya, karena kodrat kita sebagai manusia bermoral dan punya akal diubah menjadi seorang monster seks yang ganas. Kalau di antara kalian sudah berada di fase ini, gue sarankan untuk berhenti nonton pornografi sekarang juga. Karena sudah bisa dipastikan, moral dan otak sudah rusak bila berada di fase ini. Pornografi itu kejam, membuat kita sedari manusia yang bermoral, menjadi manusia yang ganas bak psikopat. Fase ini bisa membuat kehidupan kita suram, gak bisa fokus, gak bisa bersosialisasi. Pokoknya udah gak benar lah, harus cepat-cepat diobatin. Kalau ada yang di fase ini tapi masih menikmati pornografi, gue gak tahu lagi deh bakal seseram apa masa depannya. Karena fase ini tuh udah sampai ke tahap ibarat kata The Godfather-nya lah. Pornografi berhasil membuat lo selangkah lagi menjadi pemeran. Nah, pesan gue, stop mulai sekarang. Bila sulit kurangi bro. Lama kelamaan pasti lo bisa sembuh. Gue yakin.
asal lo menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Tatap masa depan lo dengan penuh semangat. Ingat lagi apa cita-cita lo. Bangun lagi dari awal karakter lo yang hilang. Benahi kehidupan lo. Semua berawal dari lo cut off pornografi dari hidup lo, bro. Jangan sampai si pornografi ini mempupuskan cita-cita lo di masa depan. Masa hanya karena adegan seksual di gadget lo yang lo dapatkan gratis mampu mengalahkan mimpi lo yang penuh value dan kesuksesan? Ya, gue harap lo bisa renungkan semua fakta yang gue jabarkan tadi. Apa lo termasuk salah satu di antaranya? Atau mungkin lo adalah ketiga-tiganya? Ingat, hidup ini indah tanpa pornografi. Bersosialisasi itu lebih nikmat dari sekedar menonton adegan seksual yang ada di layar gadget lo. Mengejar cita-cita itu lebih mulia daripada mencoba seks bebas yang malah akan merusak kehidupan lo. Kalau lo ingin jadi orang yang maju, pengen punya arti dalam kehidupan lo, ingat statement ini. Persulitlah akses untuk menikmati pornografi. Karena dengan cara begitu, lo akan perlahan menjauh dari pornografi. Gue harap lo bisa sungguh-sungguh untuk cut off pornografi dari kehidupan lo. Gue pendapat singkat mengucapkan terima kasih atas waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.